kaji tentang pencak eza sebagai referensi awal. Brothers Cup Langan Jawa Sejati atau Persaudaraan Sejati berdiri Jumat Legi. Didirikan Jumat Legi. Ini mesti harus jadi pertanyaan ke kita. Kenapa kok harus Jumat Legi? Kan masih banyak hari-hari yang lain. Dan dia tepat di 12 suro. Ini menjadi penting ketika kita mau menggali, karena dia berhubungan dengan Suro Diwiryo. Maka menurut saya kita juga harus tahu apa sih yang melatar belakangi. Kenapa kok jurusnya 36? Kenapa kok jurus ini di sini dan segala itu menjadi pertanyaan-pertanyaan peneliti ya yang biasa begitu. Kalau di Masehi kan 10 April 1903. Ki Ngabei Surodewira saat itu 34 tahun ya jadi pemimpin lembaga. Nah, itu 34 tahun lahirnya 1903 dikurangi 34. Pernikahan pertama dengan Nyonya Masdan yang di Padang itu tahun 1898 saat Ki Ngabei usia 29 tahun. Ini saya munculkan karena penting. Kenapa? Karena nanti ada jurus 29. Pernikahan kedua dengan Ibu Saryati di tahun 1905 saat usia beliau 36 tahun. Nah, jadi ada kaitan. Artinya bahwa pencak jurus dengan sebanyak 36. Makanya saya bilang bahwa itu mempunyai kode. Jadi jurus 36 hanya tidak sekedar, tapi juga ada kode sejarah. Jadi saya melihatnya, menangkapnya, di sini, ternyata ini adalah autobiografi perjalanan hidup Pak Suro yang melambangkan, karena melambangkan Pak Suro sendiri, begitu. Dan Eza identik dengan Surodewira, Surodewira dengan identik dengan Eza. Maka kita perlu menggali latar belakang Pak Suro. Kemudian start wirid Pak Suro itu di Jumat Wage tahun 1997. Ya. Jika sampai Jumat Legi, nah yang kita lihat itu, yang pada saat dideklarasikan Eza, Jumat Legi itu kelahiran Eza, dan juga Jumat Legi hari wafatnya Surodewira. Ya, berjumlahnya 36 hari. Jadi Jumat Wage sampai Jumat Legi itu 36 hari. Ya. Lahir deklarasi Eza sama dengan wafatnya Surodewira 36. Circle. Ya. Setelah Jumat Legi, ya, kalau ngomong Jumat Legi, maka besoknya pada hari Sabtunya jatuh pada Pahing. Sabtu Pahing hari lahirnya Surodewira. Sehari sebelumnya, berarti ketemu begitu. Nah, ini ada apa? Berarti kita di sini berbicara tentang konsep dasar pikir yang Surodewira sebagai inspirasi menyusun pelajaran, begitu ya. Ki Ngabei Surodewira lahir di Sedayu Lawas Sabtu Pahing. Wafat Jumat Legi di Winongo November 1944. Umurnya 75 tahun. 7 sampai 5 12. Ini rumus. Artinya di sini Pak Suro meskipun nggak banyak seperti murid-muridnya ya yang sekolahnya tinggi begitu, banyak bisa menjelaskan secara argumentasi, meskipun Pak Suro cekak aos gitu nggak banyak, tapi beliau walaupun mengimplementasikan pelajaran secara sederhana begitu. Di situ menyimpan banyak sekali rahasia, kode ya. Menurut saya bahwa 136 itu kode begitu. Kode yang juga kita perlu gali begitu. Catatan. Pencak Eza, aspek lahiriah sebagai kode sandi sejarah hidup dan juga kebatinan, aspek mental spiritualnya Ki Ngabei. Jadi di dalam pencak hati itu ada aspek lahiriah dan aspek mental spiritual yang melambangkan Ki Ngabei Surodewira. Karena Eza adalah Surodewira, Surodewira adalah Setiahati. Ketika kita ngobrol 12, angka 12 di sini juga punya rumusan. Berarti Pak Suro ini ahli matematik. Karena memang langkah Eza, para sesepuh yang saya temui mengajarkan langkahnya langkah pasti. Pencak Eza itu langkah pasti. Tidak ada, kalaupun seperti ya, hampir mirip seperti kalau main catur, ada langkah pasti dan langkah ajaib. Itu. Jadi kalau misalkan blunder sedikit dalam langkah Eza, dalam melakukan langkah, ya pasti akan tergilas oleh lingkungannya. Makanya langkah Eza adalah langkah pasti. Dan ketika langkah Eza melakukan blunder, nah kalau ngomong yang senang catur, ketika ngomong blunder itu harusnya kan kalah. Tetapi ada langkah ajaib di situ.
Disinilah kebatinan Surodiwiryo. Langkah tertua 12, ini adalah langkah tertua menurut para sesepuh. Persaudaraan Sejati lahir pada 12 suro. Ini ketemu rosnya dekat sekali. Muharram dengan 2 langkah pokok dasar, yaitu langkah 3 dan langkah 4. Jadi di dalam langkah tertua itu ada langkah dasar secara lahiriah, langkah 3 dan langkah 4. Tapi langkah 3 dan langkah 4 ini setelah saya gali di Minangkabau, sumbernya di sana. Nah, ada nilai filosofinya, tapi saya tidak akan bicara itu. Format dasar sistem Pencak Eza sebanyak 36 jurus. Padahal Pak Suro menggali pencak silat, mengembara ke sana kemari lebih dari itu ya, selama 16 tahun. Begitu. Nah, rata-rata pendekar yang saya temui itu 4, 3, nggak banyak sampai puluhan seperti itu, dan menyederhanakan sampai sistem format itu. Berarti Pak Suro di sini menciptakan sistem metode yang begitu masa panjang yang dia lakukan dengan menciptakan metode atau sistem pengajaran itu memperpendek gitu loh. Nah, ini Pak Suro ini jeniusnya situ, memperpendek dibanding beliau mengembara belasan atau puluhan tahun. Ketika diajarkan dengan sistem itu memperpendek pelajaran. Jurus legendarisnya adalah jurus 29 sterlak. Berarti kita selama ini nggak pernah tahu jurus sterlak itu seperti apa. Lahiriahnya hanya sikap alif saja. Itu gerakannya tidak tahu, hanya cerita begitu. Nah, tetapi para sepuh bilang kalau mau belajar, kata Pak Suro, ya kan sumbernya. Makanya saya coba menggali ke sana. Pernikahan di usia 29 tahun, pernikahan kedua 30 tahun. Saya pikir ini ada korelasi. Metode pelajaran Pencak Eza terbagi dalam 3 tingkatan. Ini kunci. Uluk Salam Eza berasal dari jurus 29. Di dalam jurus 1 sampai 36. Uluk Salam itu diambil dari batang tubuhnya jurus Eza itu sendiri. Jadi kalau perguruan yang lain itu terpisah. Tapi kalau Uluk Salam Eza ya dari jurusnya itu sendiri. Tidak terpisah dia, satu kesatuan. Gitu. Kalau misalkan ada jurus pembukaan berarti tidak 36. Masih ada 37 berarti. Kan hitungannya begitu. Nah, tetapi jurus pembukaan atau Uluk Salam Eza itu makanya Eza hanya 36 jurus, nggak ada tambahan lagi. Itu yang lain teori pengembangan dari aplikasi dari jurus-jurus yang lain. Itu pendeknya ya. Menurut sesepuh yang saya pelajari, jurus 20 asal dari situ itu Uluk Salam pendek, tapi juga yang panjangnya ditambah jurus 12 Cimande. Ini di tengah-tengah, di batang tubuh. 12 dan 25. Nah, di dalam 36. Nah, makanya nanti saya pecah di situ hitungan matematikanya. Di dalam 36 jurus terdapat gerakan Uluk Salam, jurus pembukaan 25, jurus pembukaan tidak berdiri sendiri dari format 36 jurus, melainkan dari batang tubuh jurus Eza itu sendiri. Jika 36 jurus Eza dibagi 3, maka akan dihasilkan rumusan kelipatan 12 sebanyak 3. Ini juga menjadi tanda tanya, kenapa kok bisa seperti itu? Jurus 1 sampai 2, 12 jurus, jurus 13 sampai 24, 12 jurus, jurus 25 dimulai 36, 12 jurus. Nah, itu letaknya. Gerakan 25 jurus itu di gerakan yang paling akhir, tapi menjadi awal gerakan. Kelipatan 12 sebanyak 3, isyaratnya kalimat syahadat. Kalimat syahadat itu disebut kalau di Minang kalimat nur, atau kalimat tauhid, atau kalimat takwa. Nah, kemudian dipecah. Nah, kalimat syahadat itu la ilaha illallah ada 12 huruf, Muhammad Rasulullah 12 huruf. Ini kunci. Wah, saya pikir ya artinya kalau berbicara Surodiwiryo, kepercayaan Pak Surodiwiryo apa sih? Beliau seorang muslim, berarti pasti tidak akan lepas dari suri tauladan beliau Nabi Muhammad, kemudian pegangan Al-Quran dan Sunnah, tidak akan jauh dari itu kalau orang muslim begitu. Makanya kita lanjut, berarti ini ada korelasinya. Lanjut, landasan dasar kalimat Pencak Eza. Uluk Salam atau jurus pembukaan Eza adalah Uluk Salam Minangkabau gaya Pau. Dari sasaran Ampang Alesa udah ke sana, ke tempat latahnya Pak Suro. Itu punya suku Guci, Datuk Raju Batuah.
berada di Tapian Suku Tanjung, Pau 9, Nagari Pau Siampai Baleh. Jadi ada Pau 9 dan Pau 5, disebutnya Nagari Pau Siampai Baleh, Padang Sumatera. Penempatan jurus 25 dalam dialek Jawa disebut selawe. Nah, itu. Sebagai uluk salam merupakan kode sandi awal Pak Suro belajar silat di Pondok Selawe. Ini juga ada kaitannya. Artinya pada saat sebelum Pak Suro ke sana, pertama kali beliau belajar silat ya di Jombang. Itu naskah-naskah yang sudah ada ngomongnya yang Kiai Hasyim Asy'ari Tebu Irem. Nah, di dalam naskah naskah sebelumnya Tebu Irem begitu. Padahal itu adalah pondok pesantren Tambak Beras untuk sekarang, itu di Masjid Gedang. Karena Tebu Ireng pada zaman Pak Suro belajar itu enggak, Hasyim Asy'ari masih 10 tahun usianya. Adik ya, nah itu di Tambak Beras sekarang. Dan lokasi itu menurut para sepuh yang di Jombang itu Pondok Selawe. Artinya uluk salam menurut saya juga itu penghormatan Suro Diwiryo kepada awal mula dia belajar. Diletakkan di situ. Ini analisa saya. Lanjut.